Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Haniasi. Seperti video-video sebelumnya, kalau kalian tidak puas dengan videoku kali ini, kalian bisa baca langsung di aplikasi Dream. Ini bukan promosi, ini hanya mencantumkan sumber dari novel ini ya, yang aku bacakan ini. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Saya akan bacakan bagian ke-6. Hari ini sungguh melelahkan. Beberapa kali aku dan Marta mendapat omelan dari Bularas atasan kami karena kurangnya ketelitian kami membuat laporan. Terlalu banyak miss antara barang masuk dan barang keluar. Belum lagi driver kami yang salah mengirim barang, membuat kami kena dampaknya. Karena memang aku dan Marta juga sebagai penanggung jawab pengiriman barang. Capek banget rasanya kerja ya, keluhku. Kalau lagi begini, aku pengen jadi ibu rumah tangga aja di rumah. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Enak kayaknya, gak harus kena omelan bos tiap hari. Lanjut lagi. Kami menaiki motor menuju tempat makan yang baru saja buka di dekat tempat kerja kami. Karena rumah makan yang bangunannya didominasi kayu ini sedang mengadakan diskon 30%. Bagi anak rantau seperti kami ini, termasuk hal langka dan menggiurkan. Sayang kalau dilewatkan. Ujung silih berganti keluar masuk. Ekor mataku kemudian menangkap sosok yang kukenal. Pria dan wanita tengah menikmati makan siangnya sambil sekali tertawa. Adi dan Melati. Entah siapa yang memasuki tempat ini lebih dulu, aku atau mereka. Yang pasti aku mulai tak nyaman dengan pemandangan di depanku saat ini. Hal yang tidak pernah Adi lakukan padaku. Mataku memanas menatap pasangan itu. Luka yang tak kasat mata, tapi begitu menyiksa. Seharusnya aku tidak secemburu ini. Adi sedang bersama istrinya, bukan selingkuhannya. Sekian menit berlalu, Adi akhirnya menyadari tengah diawasi oleh kami. Ia cukup terkejut melihat keberadaanku, sedangkan Melati masih tak menyadari keberadaanku. Kami kembali ke pabrik. Kali ini Marta yang berada di depan mengendarai motorku. Perasaanku campur aduk. Tempat makan itu dekat dengan pabrik tempat bekerja. Seharusnya Adi juga turut serta mengajakku makan di sana, bukan? Kalau memang dia menganggapku istri. Pukul 9 malam, aku memilih menggosok gigi lalu bersiap tidur. Masa bodoh dengan Adi. Aku tak peduli pria itu akan kembali ke sini atau tidak. Untungnya aku masih bertahan di kos. Andai aku menurutinya untuk kembali ke rumah, sudah pasti aku akan kembali menjadi obat nyamuk bakar untuk pasangan itu. Menyaksikan ajakan romantis mereka secara live menyedihkan. Baru saja aku berbaring, seseorang yang ingin kulupakan mengucapkan salam di depan pintu. Waalaikumsalam. Bayangan Adi dan Melati tadi siang masih berputar di kepalaku, membuatku susah tidur. Tentu saja aku memincingkan mata, menatapnya penuh selidik, semakin yakin kalau ada yang tak beres dengan Adi. Ya Allah, maaf kalau aku sudah seuzon dengan makhluk satu ini. Kamu tahu salah satu syarat poligami itu apa, Adi? Adi kembali mengenyitkan alisnya. Entah sedang berpikir atau apa. Salah satunya harus mampu bersikap adil, jelasku. Kulihat sorot matanya melembut, memejamkan mata sejenak. Akhirnya Adi berkata, kamu tidak tahu rasanya ketika hati kita sedang cinta-cintanya pada seseorang, kemudian dipaksa menikah dengan orang lain. Suaranya pelan, namun entah mengapa bagi Sembilo yang mencincang sebongkah hati di dasar sana. Dan untungnya Melati dicintai Adi sedalam ini.
berkeming. Aku menunggunya melanjutkan kalimatnya. Di sana, di mata elangnya, aku melihat ada luka. Luka yang mungkin sama sakitnya denganku. Pasti lebih sakit aku. Karena selama ini, Adi selalu tersenyum bahagia. Egois kini merajai diriku. Adi kini merubah posisi duduknya, bersandar pada tembok. Ia menatap lurus ke depan. Aku mencintainya. Melati adalah cinta pertamaku. Kami saling mencintai dan sedang merencanakan pernikahan hingga perjodohan ini hampir saja menghancurkan impian kami. Adi mulai bercerita. Sisi lain dari Adi yang juga baru ku ketahui, pria itu rapuh karena cinta. Adi nampak berpikir, ya, aku minta maaf untuk kejadian yang lalu dan kejadian di rumah makan tadi. Peka juga dia rupanya. Aku cuma tidak ingin orang berpikir buruk tentang rumah tangga kita. Teman-temanku selain Marta, tidak ada yang tahu kalau kamu menikah lagi. Dengan kamu makan siang di sana bareng Melati, orang akan berasumsi lain. Besok kita pulang ke rumah. Aku gak kuat terus-terusan tidur tanpa AC. Haredang anyek. Kami berangkat bersama untuk pertama kalinya sepanjang pernikahan kami. Selama 6 bulan ini Adi mengantarku ke tempat kerja. Tumben banget Adi jemput. Marta menoleh padaku menuntut penjelasan. Sebenarnya udah 2 malam ini Adi tidur di kos. Hah? Serius? Marta tak mampu menutupi keterkejutannya. Dan kamu baru cerita sekarang ke aku? Baiklah. Sedikit kesal, Marta membuang muka ke arah lain. Bukan gitu, besok aku jelasin. Aku jalan dulu ya, bye. Di episode ke-7 ya. Aku belum mau pulang, kataku sesaat setelah mobil yang Adi kendarai membaur dengan kendaraan lain. Adi terdiam, pandangannya fokus ke jalanan. Sementara seperti biasa, wajahnya datar sedatar papan triplex. Bereskan barang-barangmu, kita pulang sekarang, ucapnya kemudian setelah lama terdiam. Matanya menyorot tajam padaku, membuatku takut akan kemarahannya. Setelah sadar seluruh bajuku selesai dimasukkan olehnya, Adi berdiri. Matanya memindai tubuhku dari ujung kepala hingga kaki. Seketika aku merinding. Kedua tanganku refleks menyilang ke tubuhku yang masih berbalut pakaian kerja. Adi semakin mendekat. Kilat gairah kini tergambar jelas di matanya. Aku semakin takut Adi akan berbuat nekat seperti waktu itu. Aku akan membuatmu menjadi milikku, sentuhnya saat ini juga. Tubuhku meremang mendengar suara seraknya. Adi benar-benar telah dikuasai gairah. Aku semakin takut dibuatnya. Kita pulang sekarang atau aku mengangguk cepat. Oke, kita pulang. Kita pulang. Tak ingin Adi bertindak lebih jauh padaku. Akhirnya aku menuruti kemauannya. Aku keluar perlahan. Kudapati Adi tengah berbicara dengan pemilik kos. Aku menghampiri mereka, hendak berpamitan dengan Bu Yati, pemilik kos baik hati. Setelahnya aku dan Adi memasuki mobil. Masih tak percaya pada apa yang sekarang terjadi. Nyek, makan malam udah siap. Suara lembut Melati terdengar dari luar kamar. Iya, sebentar, jawabku seraya meraih kerudung lalu memakainya. Melati berdehem dan kemudian kembali berkata, Di, sebaiknya kamu yang bicara. Kulirik Adi yang telah meletakkan sendoknya. Lantas ia minum dan mengelap mulutnya dengan tisu. Aku menunggu dengan penasaran, dan setelahnya mendadak tubuhku menegang mendengar kalimat yang terucap dari bibir Adi. Mulai malam ini, aku akan tidur di kamar kalian secara bergantian.
Seminggu di kamar kamu dan seminggu di kamar Melati. Apa aku tidak salah mendengar? Aku berdiam di kamar mandi, duduk di atas kloset sembari mengatur degup jantung yang sejak makan malam tadi berdetak tak beraturan. Seminggu dan ini akan terjadi, entah sampai kapan aku akan tidur dengan Adi. Seharusnya aku merasa senang karena mungkin Adi hanya ingin bersikap adil pada kedua istrinya. Tapi ada rasa takut yang menyelusup seiring perubahan sikap Adi padaku. Kamu masih di dalam? Suara Adi terdengar dari luar kamar mandi. Sudah malam, ayo tidur, katanya lalu berbalik dan berjalan ke ranjang. Ayo, katanya. Ayo, katanya lagi yang melihatku belum beranjak dari pintu. Aku melangkah pelan ke arah ranjang, sementara Adi sudah berbaring dan menyelimuti tubuhnya. Aku tidur di mana? Tanyaku memastikan tak ingin kejadian di Bandung terulang lagi, di mana aku diusir dari ranjangnya. Di sini saja. Saya lanjut ke bagian 8. Malam sudah semakin larut. Jam di atas meja sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tetapi sepasang mataku ini belum juga bisa terpejam. Sementara dapat ku dengar dengkuran halus dari Adi yang sudah tertidur sejak tadi di sampingku. Ternyata tidur seranjang dengan Adi membuat pikiranku justru berkelana kemana-mana. Khawatir Adi akan meminta haknya, itu yang paling kupikirkan saat ini. Akhirnya kuputuskan untuk berwudu, sholat malam lebih baik, pikirku. Masih dengan posisi duduk di atas sajadah, aku menatap Adi yang entah mengapa terlihat lebih tampan saat baru bangun tidur. Aku berdiri, meletakkan mukena di atas sofa lalu duduk di samping Adi sesuai permintaannya. Jantungku kembali berdebar tak berirama. Aku hanya bisa menundukkan wajah, teramat canggung duduk bersisian dengannya di tengah malam yang senyap ini. Adi meraih tanganku, menggenggamnya lembut. Kutatap netra hitam pekat yang juga tengah menatapku. Adi tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali kulihat selama pernikahan kami. Maaf ya, maaf untuk sikapku selama ini yang mungkin menyakiti kamu. Ucapnya terdengar tulus, namun entah mengapa aku menyaksikannya. Tapi bukan berarti kita akan sulit sekali melanjutkan kalimatku. Malu sejujurnya membahas ini. Adi tersenyum. Tidak, sampai kamu benar-benar siap. Jelas Adi yang mengerti maksudku. Dan setelahnya kurasakan bibirnya menyentuh puncak kepalaku. Selamat tidur, ucapnya lagi seraya tersenyum. Jadi sekarang kamu dan Melati tidur bergiliran sama Adi? Marta memastikan ucapanku. Sementara tangannya sibuk mengaduk mie ayam yang sudah diberi saus dan sambal. Kami sedang makan siang di kantin pabrik, duduk berdua di meja paling ujung. Sengaja memilih tempat ini karena aku ingin bercerita banyak hal pada Marta. Jangan netting deh tak, kataku mengingatkan. Meski aku tak menampik berpikir ke arah sana juga. Aku terdiam mencoba mengingat percakapanku dengan Adi sewaktu perjalanan kami menuju ke Bandung. Adi memang tidak secara gamblang mengucapkan akan menceraikanku jika ibunya telah sembuh. Tapi ia seolah mengizinkanku boleh menuntut cerai padanya saat ibunya benar-benar sembuh. Kamu cinta sama Adi? Tebak Marta. Cinta? Hah? Aku terenyak menatap Marta yang juga tengah menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Aku juga gak tahu tak. Gak apa-apa kalau kamu cinta sama Adi, dia suami kamu. Cuma aku gak mau kamu nantinya terluka.
pesan dari Adi. Aku tunggu di depan. Aku tertegun mendapatkan pesan singkat dari Adi. Aku sedang membereskan meja kerja saat tiba-tiba terdengar bunyi pesan masuk. Kenapa, Nyek? Marta yang juga tengah membereskan mejanya bertanya penuh rasa penasaran. Adi di depan. Cie, dijemput suami. Udah sana samperin, biar aku yang beresin. Takut berubah pikiran dia kalau nunggu kelamaan. Enggak ah, anggap kalian baru menikah, lupain yang dulu-dulu. Jadi nikmati aja perhatian dari Adi, ucapnya lagi sembari tersenyum. Temani aku makan mau? Aku menoleh menatap Adi heran. Mbak, saya pesan sup iga, nasi, dan es teh manis, katanya pada pelayan wanita yang sejak tadi matanya tak lepas memandang Adi. Membuatku geli sendiri. Apa sebegitu tampankah Adi di mata wanita lain? Kamu pesan apa, Nyek? Tanya Adi padaku. Aku pesan latte sama roti bakar aja, Mbak. Kami pulang setelah hidangan di piring kami tandas. Adi menyalakan radio agar suasana mobil tak terlalu hening. Suara merdu Ernest Kamaleng yang menyanyikan lagu Cinta Luar Biasa memecahkan keheningan di antara kami. Adi bersenandung lirih, begitu juga denganku. Kami tersenyum saat kami sama-sama menoleh dan pandangan kami bertemu. Semburat merah di pipi tak mampu ketutupi. Sementara jantungku berdegup tak berirama mendapati senyum merekah Adi. Untuk saat ini, biarkan seperti ini dulu, menikmati kebersamaanku dengan Adi. Semoga memang semua ini menjadi awal yang indah. Sambung. Ya, masih dibuat penasaran sama sikap Adi kan? Sebenarnya Adi ada rencana apa ya ke Anya ya? Kok tiba-tiba dia sikapnya berubah jadi baik sekali sama Anya? Curiga nggak? Anya aja curiga, aku juga curiga. Oke, untuk mengobati rasa curiga, nantikan video selanjutnya di bagian ke-9 ya. Annyeong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment. Bye bye.